Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Kali ini kita buat risol rogut ayam. Langsung saja. Ini dia bahan-bahannya, ada 1,5 sendok makan margarin, boleh digantikan dengan butter, sesuaikan dengan selera dan budget. Kemudian bahan berikutnya ada 1 buah bawang bombay. Ini aku menggunakan bawang bombay yang ukurannya kecil dan udah aku cincang-cincang. Kemudian ini ada daun seledri, ngambil batangnya aja, jangan diambil daunnya. Kemudian ini ada daging ayam yang udah aku rebus dan kemudian boleh disuwir, boleh potong-potong dadu seperti ini. Lalu kita akan siapkan bahan yang berikutnya lagi. Bahan berikutnya itu adalah 1 buah wortel yang dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian aku rebus sebentar dulu. Kemudian ini ada jagung manis 1 buah yang sudah dipipil ya, mentah. Kemudian ini ada kacang polong juga akan aku rebus dulu supaya dia lebih cepat lunaknya nanti. Kemudian ini aku berikan keju cheddar. Keju cheddar ini boleh digantikan dengan keju quick melt ya kalau misalnya suka. Dan kemudian ini ada garam, ada kaldu jamur, dan juga ada biji pala. Ini untuk garamnya ada 10 gram, kaldu jamur 5 gram, dan biji palanya itu 1 buah. Kemudian pakai susu evaporasi dan susu kental manis. Ini bahan-bahannya ya. Dan satu lagi jangan lupa, untuk pelengkapnya itu harus ada 25 gram tepung terigu. Aku gunakan yang sedang. Nah, sekarang kita masak aja dah. Jadi ini langsung kita tumis margarinnya. Kalau mau pakai butter pakai aja ya, nggak apa-apa ya. 1,5 sendok makan. Kemudian kita masukin bawang bombaynya. Bawang bombaynya kalau yang besar kalian pakai yang 1/4-nya aja ya. Jadi nggak terlalu banyak atau maksimal 1/2-nya ya. Nah ini sudah wangi. Aromanya itu sedap banget ya pokoknya. Wangi banget. Di sini deh kalian bakal tahu gimana wanginya. Dan ini langsung dimasukin tepung terigunya. Kenapa sih tepung terigunya itu dimasukin di awal seperti ini? Kenapa nggak di akhir? Kalau di awal seperti ini kita akan mematangkan tepung terigunya supaya tepung terigunya itu nggak bau mentah ya. Jadi mematangkan tepung terigunya juga. Lalu masukin perbumbuannya. Kalau untuk ini sih kalian boleh koreksi rasa sendiri. Kalau mau lebih kuat asin boleh tambahkan sedikit lagi garamnya ya. Lalu masukin seledrinya. Nggak tahu ya, di mana-mana untuk isian risol itu dari dulu sampai sekarang itu memang buat seledrinya itu ambil batangnya aja. Dan juga wajib ada biji pala ya. Ini langsung masukin persusuannya. Untuk susu evaporasinya aku masukin semua. Tapi untuk susu kental manisnya aku masukin 1/2 kalengnya dulu. Nanti sisanya baru dimasukin lagi 1/2 kalengnya. Sebenarnya kalau mau dimasukin semuanya juga nggak masalah ya. Tapi nanti dikoreksi rasa lagi. Kalau kurang legit boleh ditambahkan lagi. Nah tapi yang di resep yang aku sharekan kali ini itu benar-benar persis aku menggunakan 1 kaleng susu evaporasi dan 1 kaleng susu kental manis ya. Aku gunakan yang gold ya. Jadi rasanya itu lebih gurih. Ini dimasukin aja. Untuk kacang polongnya udah aku rebus dulu tadi ya. Dan juga wortelnya juga udah aku rebus. Supaya ini lebih cepat lunaknya ya. Karena ini prosesnya sebenarnya cepat. Kalau untuk jagung sendiri itu nggak perlu direbus dulu. Kenapa? Karena jagung itu 10 menit aja udah mateng. Ini masukin aja kejunya ya. Kalau kejunya mau digantikan quick melt seperti yang tadi aku sebutkan, itu boleh-boleh aja ya, karena tergantung dengan budgetnya. Nah, karena aku udah rasain ada kurang sedikit gurihnya, jadi ini aku tambahin lagi susunya. Habis 1 kaleng susunya ya. Nah, ini kita masak terus
sampai dia mengental. Jangan lupa dikasih lada. Di sini aku kasih black pepper ya. Kalau mau kasih lada biasa ya pakai aja, nggak apa-apa ya. Oke, nah kita akan masak sampai dia mengental seperti ini. Untuk rogut ayamnya ini creamy banget ya. Dan ini bisa disimpan di freezer. Di freezer bisa simpan berbulan-bulan. Oke, tapi dibagi aja. Oke, langsung kita buat kulitnya. Ini ada 150 gram. Tepung terigu aku gunakan yang pro sedang ya. Jangan pakai yang pro tinggi. Dan 30 gram tepung tapioka. Kemudian ini ada 1/4 sendok teh garam. Itu akan membantu supaya kulitnya tuh nggak cepet sobek. Nah ini dikacau-kacau ya kata orang Malaysia ya. Lalu ini dimasukin sedikit demi sedikit airnya. Untuk airnya 400 ml. Kalau mau digantikan dengan susu UHT boleh ya. Susu UHT boleh menggantikan airnya. Oke, ini diaduk sampai rata. Kalau sudah rata, masukin 1 butir telur. Jadi ini kita gunakan 1 butir telur utuh. Nah, kalau sudah, tinggal diaduk-aduk-aduk. Kalau sudah rata juga, kita harus masukin moisturizernya ya. Jadi di sini pakai 2 sendok makan atau 10 gram minyak makan. Lalu dikacau-kacau lagi supaya dia sehati. Lalu disaring. Di sini ini penting banget ya. Karena ini yang menyebabkan kadang ada bintik-bintik yang kasar di kulitnya. Nah, seperti ini ya. Tapi ini jangan dibuang dulu. Direndam terus kita ini lagi ya. Kita bantu dengan whisk supaya semuanya tercampur. Nah seperti ini, kan sayang ya kalau ada yang kebuang. Biasa emak-emak gitu kan gitu ya. Oke, kita panasin cetakan waliknya. Lalu ditengkrupin. Terus kalau terjadi yang lubang di tengah seperti ini, jangan khawatir. Kita bisa langsung totol-totol dengan sedikit adonannya. Nah, kalau dia sudah mateng, akan gampang kita balikkan dan dia akan lepas. Oke, aku lanjutkan lagi. Suaranya harus berdesis seperti ini ya. Lanjut lagi yuk, aku lanjutkan sampai selesai dulu ya biar cepet. Nah, ini kemungkinan paling besar ya terjadi kalau di bagian tengah itu ada bolongnya. Tinggal ditotol gitu aja. Nanti nggak akan sobek lagi, oke? Pastikan sampai dia benar kering ya, supaya dia nggak sobek. Ini kalau sisa adonannya itu tiap kali kita mau ini harus diaduk sebentar ya, supaya tepung yang mengendap di bagian bawah itu bisa tercampur semua. Nah, sekarang kita ke isiannya. Ini isiannya aku udah parting ya. Sisanya itu aku simpan di freezer. Kapan waktu nanti akan aku buat lagi yang lainnya ya. Nah, ini kita lipat seperti ini. Kalau untuk melekatkannya bisa kita gunakan putih telur ataupun sedikit air. Nah seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Satu resepnya itu dapatnya 16 piece ya. 16 piece. Tapi untuk isian risolnya itu, rogut ayamnya itu bisa menjadi 3 kali buat. 2,5 kali buat lah ya. 2,5 kali buat. Berarti lebih kurang sekitar 30 piece ya. Nah ini sudah seperti ini. Untuk ukurannya tergantung dengan cetakan yang kita pakai. Jadi kalau pakai teflon ya ukuran teflonnya berapa diameternya ya. Nah ini dicelupin ke telur utuh. Kalau nggak ada telur utuh, kebetulannya ada putih telur, boleh dicelupin ke putih telur. Atau bisa juga gunakan tepung terigu dicampur dengan air. Lalu ini dibalurin dengan tepung panir ya. Jadi satu tangan itu basah, satu tangannya itu untuk memanirin. Jadi tepung panir yang di piring itu nggak sampai belepotan karena nggak sampai menggumpal ya karena basahnya. Jadi sebelah tangan itu yang basah, sebelah tangan itu yang kering. Nah kalau ini sudah, ini juga masih bisa di frozen ataupun di goreng langsung. Ini kalau mau di frozen, mau dijual frozen, tinggal dikotakin, isi satu kotak itu 5 atau 10 ya. Nah seperti ini ya. Kalau belum mau makan ini tinggal di frozenkan dulu. Oke, karena ini memang aku masih belum mau makan. Ini akan aku frozenkan ya. Ini sebenarnya satu resep ini jadinya sekitar 15 atau 16 piece ya.
Tapi karena tadi udah digoreng anak, jadi sisa ini yang 13 piece akan aku simpan di freezer saja. Oke, seperti ini ya. Jadi ini juga bisa menjadi mungkin bisa membantu teman-teman yang mau jualan frozen food ya, boleh ya. Siapa tahu ya. Jadi untuk isiannya itu kalian bisa buat yang isian mayo, bisa isian raw good, dan bisa juga isiannya kentang wortel gitu aja ya. Nah, oke. Oke, kita lanjut lagi buat sambelnya ya. Ini simple banget. Ada 2 siung bawang putih, 10 cabai merah, kemudian dikasih 50 ml kecap asin. Lalu kita didihkan sampai dia kentalnya sesuai dengan yang kita mau. Lalu kita dinginkan. Dan ini sambelnya, yang penting kita didihkan sampai mendidih, dia bakal tahan lama. Kira-kira seperti ini ya. Kalau mau lebih enak lagi, boleh ditambahkan dengan sedikit gula. Ini udah the next day, karena ini baru aku mau goreng buat sarapan. Jadi sekarang aku goreng di minyak yang cukup panas dan jangan terlalu lama. Kenapa kita bisa goreng risol itu bocor? Itu karena kelamaan kita goreng, terus sering dibolak-balik, terus minyaknya itu kurang panas. Jadi untuk menggoreng risol itu tidak perlu lama. Kenapa? Karena kulit risolnya udah mateng, kemudian isinya juga udah mateng. Kita hanya mau menggoreng sampai warnanya itu golden brown. Seperti itu aja ya. Nah, oke, ini gorengnya seperti biasa aja. Yang pasti jangan dibolak-balik terus dan jangan juga dibiarkan terlalu lama gorengnya. Kalau lama digoreng, nanti bagian dalamnya itu akan terisi minyak, akan menggelembung lalu pecah. Jadi seperti itu ya. Udah tahu dah. Yang udah expertnya, udah ahlinya pasti udah tahu. Nah, buat teman-teman yang masih pemula, yang belum tahu goreng risolnya itu seperti apa, seperti ini menggorengnya. Oke. Yang penting minyaknya itu menggenangi risolnya. Dan minyaknya itu harus panas. Oke, kalau sudah kita tinggal angkat saja. Ini warnanya sudah golden brown ya. Kalau misalnya ada yang suka warnanya rada coklat, itu tepung panirnya jangan pilih yang warnanya kuning. Yang aku pakai ini kan tepung panirnya yang kuning. Nah, kalau misalnya mau yang warnanya coklat risolnya, pakai tepung panir yang warnanya agak kecoklatan. Jadi bukan warna yang orange, kuning orange gitu ya. Nah, kalau sudah diangkat, ini dialas dengan kertas snack ataupun tisu ya. Untuk batch kedua, ini wajib dilakukan. Jadi kita harus mengangkat sisa-sisa tepung panir yang udah ada di wajannya. Karena tadi yang batch pertama kita goreng kan tepung panirnya itu bakal rontok ya. Nah seperti ini, kita harus angkat. Kalau nggak angkat nanti hasil batch keduanya itu bakal item-item, jadi kurang bagus. Oke, dan juga kalau untuk batch yang berikutnya, minyaknya itu udah panas banget. Itu juga harus diperhatikan, jangan sampai terlalu panas. Kalau terlalu panas boleh dimatikan dulu, baru nanti digoreng lagi ya. Atau nanti kalau mau digoreng jangan terlalu lama karena prosesnya akan lebih cepat daripada menggoreng batch pertama. Oke, aku lanjut dulu ya biar nggak kelamaan. Oke, Tara, ini sudah jadi. Kita tes makan dulu yuk. Nah, ini masih panas banget ya. Ini masih panas, jadi aku gunakan pisau. Aku bagi menjadi 2. Kita lihat bagian dalamnya itu seperti apa. Tara, ini dia. Ini enak banget ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu, klik tombol lonceng supaya nanti kalau ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasi ya. Siapa tahu yang aku sharekan boleh bermanfaat. Oke, aku lanjut mau makan dulu ya. Pokoknya ini enak banget ya. Tunggu aku ya di video aku selanjutnya. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, stay healthy, stay safe, and always be happy. Thank you for watching. See you. Bye-bye.